Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini kira-kira saya mau ngapain ya hari ini? Jadi hari ini saya akan bercerita. Cerita yang saya bawakan adalah cerita yang berasal dari Jataka dengan judul Kisah Seekor Kera Besar. Untuk teman-teman yang penasaran sama ceritanya, disimak baik-baik ya ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ketika seluruh kehidupan manusia dan binatang dalam keadaan aman dan damai, Sang Bodhisattva lahir kembali ke dunia sebagai seekor kera besar. Ia menjadi pemimpin segerombolan kera-kera yang hidup bersama-sama di pohon ara di tepi sungai. Buahnya banyak sekali, segar rasanya, harum baunya. Kera-kera itu tidak perlu khawatir akan kehabisan makanan. Dan sungai yang airnya jernih itu menyediakan air minum bagi mereka. Pendek kata, mereka hidup senang dan bahagia. Tetapi ada sebuah cabang dari pohon ara yang tumbuh di atas sungai dekat permukaan air. Pemimpin kera meminta kepada kawan-kawannya supaya amati jangan sampai cabang itu ada buahnya, sebab dapat membawa akibat-akibat yang tidak diinginkan. Meskipun sudah diawasi setiap hari, cabang berbuah juga sebuah. Kera-kera itu tidak mengetahui hal itu, sebab buah tersebut tumbuhnya di selak daun-daun. Bertambah hari, buah tadi bertambah besar dan masak. Akhirnya, karena sudah ranum, ia jatuh ke dalam sungai. Lalu dibawa arus ke hilir. Sampai di pemandian raja negeri itu. Kebetulan pada saat itu raja sedang bersukaria mandi dengan permaisuri dan dayang-dayang. Seorang dayang melihat buah ara yang terapung-apung di air. Maka diambillah buah tersebut dan dipersembahkan kepada raja. Ketika raja melihat buah yang sedap dan harum itu, ia tak dapat menahan keinginannya, sehingga dimakanlah buah tersebut. Om nom 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 nom. Alangkah lezatnya. Ia ingin mendapatkan buah itu lebih banyak lagi. Pikirnya bahwa jika ada sebuah, tentu masih ada lagi yang lainnya. Maka dengan pemburu-pemburu kerajaan, Baginda berangkat ke hulu, menyusuri tepi sungai. Dan tak lama kemudian sampailah mereka di bawah pohon ara. Yang tidak diduga raja adalah
Banyaknya kerak-kerak di atas pohon itu. Kerak-kerak itu makan seenaknya, seakan-akan buah-buah itu milik mereka sendiri. Perbuatan semacam itu terang tidak dapat dibiarkan saja dalam suatu kerajaan, sebab semua kekayaan adalah milik raja. Jika ada kelebihannya, barulah hamba-hambanya dapat memilikinya. Oleh karena itu, kemarahan raja sangat memuncak. Ia memerintahkan pemburu-pemburunya supaya memanah mati semua kerak-kerak serakah itu. Kerak-kerak itu akan menemui ajalnya jika tidak ada kerak besar yang menjadi pemimpin mereka. Ia sadar bahaya yang sedang mengancam kawan-kawannya. Maka ia harus segera bertindak. Dengan cepat ia naik ke puncak pohon ara, dan dari tempat itu dengan sekali lompat sampailah ia di puncak gunung yang ada di dekatnya. Jarak antar gunung dan pohon ara terlalu jauh bagi kerak-kerak yang lain. Maka ia melompat kembali dengan membawa sepotong bambu panjang yang diikatnya kepada kedua kaki belakangnya. Dan kedua tangan memegang erat-erat puncak pohon ara. Dengan demikian, bambu tersebut dijadikan jembatan antar gunung dan pohon ara. Ia memerintahkan kerak-kerak yang lain supaya melarikan diri melalui jembatan bambu itu. Semua kerak menuruti perintah, walaupun mereka tahu betapa berat dan payahnya kerak besar itu mendukung bambu yang mereka lewati. Sementara itu, raja dengan pemburu-pemburunya di bawah dengan keheran-heranan melihat ketangkasan regu penolong yang hanya terdiri dari satu kerak saja. Maka raja menjadi sadar atas segala kesalahannya, yaitu telah bertindak gegabah dan melarang pemburu-pemburunya memanah mati semua kerak-kerak itu. Dan saat kerak terakhir telah melewati jembatan bambu itu, dan kerak besar tak dapat bangun lagi karena sangat kepayahan. Raja sendiri yang memberikan pertolongan kepadanya. Ia memerintahkan beberapa pemburu memasang kain di bawah pohon ara, dan pemburu yang lain memanah putus jembatan bambu itu. Dan tak lama kemudian kerak besar itu pun jatuh dalam keadaan hampir mati di atas kain itu. Raja sendiri yang memberikan minuman kepadanya, dan kain basah telah membuat kerak besar itu sadar kembali sehingga dapat berbicara kembali. Ia memberikan wejangan tentang pelajaran dharma, pahala, dan kebajikan yang dapat dipetik daripadanya untuk seluruh umat manusia. Raja dengan hormat dan penuh perhatian mendengarnya. Dan tak lama kemudian kerak besar itu pun
meninggal dunia, tetapi dengan hati puas sebab telah menolong seluruh kawan-kawannya dan membuat musuh berubah menjadi para sahabat. Nah, jadi itulah cerita yang dapat saya bawakan. Setiap cerita pasti memiliki pesan moralnya dong. Kira-kira cerita yang saya bawakan ini pesan moralnya apa ya teman-teman? Nah, jadi pesan moral dari cerita yang saya bawakan adalah kita tidak boleh hidup serakah dan tamak, apalagi sampai mencelakai orang lain. Akan tetapi, kita harus memiliki hati yang welas asih terhadap sesama dengan saling berbagi agar semua orang dapat menjadi sahabat kita. Selain itu, dari cerita ini kita harus mencontohi sikap Sang Buddha yang rela berkorban demi menyelamatkan semua makhluk dari mara bahaya. Semoga dari cerita ini dapat menambah pengetahuan kita ya teman-teman, dan menambah keyakinan kita terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Sekian, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.